Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus pada jajaran menterinya terkait kebijakan harga bahan bakar minyak bersubsidi di tengah eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi. Pemerintah terus berupaya agar harga energi tidak membebani daya beli masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus pada jajaran menterinya terkait kebijakan harga bahan bakar minyak bersubsidi di tengah eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah. Dalam hal ini, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa untuk merumuskan skema terbaik agar harga energi tidak membebani daya beli masyarakat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi. Sampai semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya. Bahlil menegaskan pemerintah terus berupaya menahan dampak krisis energi global agar tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Sementara perhitungan yang dilakukan terkait bantalan subsidi tengah dibahas secara intensif antar kementerian. Bahlil yakin kemampuan pemerintah dalam melobi produsen minyak dan LPG dunia dapat diandalkan, sehingga stok dalam negeri tetap terjamin dan Indonesia bisa terhindar dari krisis energi. Pemerintah kini bahkan berupaya lebih keras untuk memperluas sumber impor minyak mentah dan gas alam cair. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jaga daya beli pemerintah tahan harga energi bersubsidi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermigas. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Elan, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Prasetyo, para pemirsa IDX Channel. Baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga ini Pak Elan. Tadi sudah disampaikan begitu harga minyak mentah dunia yang terus melonjak karena adanya perang berkepanjangan begitu yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dunia dan tentunya juga di Indonesia. Begitu mengingat kita memang sudah menjadi net importer ya untuk kebutuhan BBM. Nah, Anda melihat bagaimana dengan harga minyak mentah dunia saat ini yang masih berada di atas asumsi APBN nih $70 Amerika per barrel. Anda melihat tren harga tinggi ini terhadap biaya operasional hulu dan hilir migas di Indonesia akan seperti apa ini, Pak Elan? Ya, ini suatu keniscayaan ya bahwa kita harga minyak dunia itu sudah naik, otomatis keniscayaan kita harus beradaptasi terhadap peningkatan harga minyak dunia ini. Apapun ini adalah efek dari perang di Timur Tengah ya, dengan berlarut-larut dan melebihi 1 bulan ini sudah hampir ya. Dan itu menjadikan kita harus antisipasi dengan lebih baik ya. Bahwa kita net importer itu menjadi juga sudah pasti bahwa kita memang net importer gitu. Dan seperti yang saya sampaikan dari aspek hulu, mungkin pelaku-pelaku bisnis hulu ini bagian dari windfall profit. Tapi dari sisi midstream dan hilir, bahkan dari sisi industri-industri yang lain ya, tidak hanya industri migas ya. Industri-industri lain kan membutuhkan energi juga, sumber energi ya kan, pabrikan, kemudian industri petrokimia, industri-industri yang lain ya. Itu fabrikasi, itu pasti dia butuh baja dan lain sebagainya. Pasti karena biaya energinya meningkat, itu akan menjadi multiplier efeknya akan terasa oleh mereka. Ini menjadi beban bagi para pengusaha ya kan. Nah, ya inilah yang harus kita antisipasi bersama-sama ya, peningkatan ini apa yang harus dilakukan. Dan ini saya rasa para pelaku industri dengan pemerintah harus bersinergi dan bekerja sama. Saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah udah sangat banyak ya untuk mencari skenario akal dan strategi apa yang dilakukan. Dan sejauh ini sampai akhir Maret ini sejak mulai gejolak Timur Tengah itu belum ada kenaikan.
untuk Iya. Indonesia ya. Saya kira di negara-negara ASEAN yang lain udah pada naik semua. Kita lihat juga beberapa ada yang sampai 90%, ada bahkan sampai di atas 50% kenaikan harga BBM mereka. Itu harga BBM yang non subsidi. Nah, Iya. sementara kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM bahwa mohon doanya agar BBM subsidi tidak akan pernah naik. Jadi kayaknya itu ada komitmen dari pemerintah untuk tidak membebani rakyat menengah ke bawah ya, kecil, Oke. rakyat kecil untuk tidak terkena beban seperti LPG dan kemudian BBM bersubsidi ya kan. Seperti Pertalite dan kemudian solar subsidi itu akan tetap dijaga untuk tidak naik. Namun kalau untuk BBM non subsidi seperti Pertamax, kemudian solar industri dan lain sebagainya, itu tinggal menunggu waktu saja menurut saya. Dalam waktu dekat sepertinya akan naik begitu ya. Dan itulah yang harus dihadapi oleh kami para pelaku bisnis, tidak hanya pelaku bisnis oil and gas, tapi juga para pelaku bisnis yang lain gitu. Baik. Demikian Mas Prasetyo. Nah, Pak Elan, langkah pemerintah untuk mencoba menahan harga BBM dan LPG bersubsidi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil ini apakah bisa memberikan ataupun menciptakan tekanan pada cash flow perusahaan penyalur begitu atau bagaimana terkait dengan kalau misalnya kita kaitkan dengan skema pengembalian dana kompensasi begitu misalnya Pak Elan? Iya, iya, iya. Ya, saya sendiri mendapat beberapa laporan memang biasanya itu berdampak sedikit ya ada Ya. bahwa waktu penyalur biasanya akan membiayai duluan ya, menalangi duluan biaya-biaya distribusi dan lain sebagainya. Kemudian nanti pada saatnya Pertamina ataupun pemerintah akan membayar kompensasinya gitu. Tapi saya melihat bahwa sepertinya pemerintah sudah menyiapkan itu, ya, menyiapkan itu. Jadi kalaupun ada keterlambatan tidak akan lebih dari 1 bulan begitu ya. Dan itu juga jangan sampai jadi beban lebih para penyalur ya, beban para distributor yang selama ini mereka juga bukan pengusaha besar ya gitu ya. Ya. Jadi ini pun harus dijaga ya untuk yang distribusi BBM subsidi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang non subsidi saya kira itu semua sudah mekanisme pasar yang normal Ya. begitu. Oke. Demikian. Nah, Mas Pras. dengan proyeksi beban subsidi dan kompensasi energi yang berpotensi membengkak begitu di tahun ini, menurut Aspermigas sendiri, apakah skema subsidi saat ini juga ya masih berkelanjutan begitu secara fiskal? Dari dulu sejak saya masih ya saya pernah di pemerintahan juga, saya selalu menyampaikan bahwa yang namanya subsidi ini ke depan itu harus terus dikurangin. Nah, kalau kita memberikan subsidi kepada hal-hal yang kurang produktif, itu membuat masyarakat itu hanya konsumtif saja dan manja. Ya, dalam hal ini kita pelan-pelan dalam memberikan subsidi kepada masyarakat itu mengantarkan agar ekonomi mereka membaik. Ya, begitu ekonomi kita, pendapatan per kapita kita menaik, ya, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita secara gradual akan mengurangi subsidi itu dan tentunya tujuan utama kita satu saat nanti Ya. ya kita akan tidak ada subsidi lagi ya untuk siapapun di Indonesia semua masyarakat. Artinya semua masyarakat itu sudah sejahtera. Sejahtera itu artinya pendapatan per kapita mereka sudah tercukupi untuk kehidupan membeli barang bahan pokok dan juga memberi energi yang tanpa subsidi. Tapi itu adalah harus ada yang namanya rencana yang berkelanjutan jangka panjang buat pemerintah. Targetnya adalah masyarakat kita. Toh di Singapura, di negara-negara yang lain sudah tidak ada yang maju ya, sudah tidak ada di Australia. Mereka sudah tidak ada lagi negara masyarakatnya mendapatkan BBM yang bersubsidi gitu loh. Oke. Nah, Indonesia akan menuju ke sana harusnya kan gitu kan jangka panjang gitu. Oke, Demikian. Pak Elan. Baik, ini menarik. Nah, kalau kita cermati dari sisi dampak jangka panjang lah bagi ketahanan energi nasional jika pemerintah terus memberikan prioritas stabilitas harga melalui subsidi ini dibandingkan dengan melakukan penyesuaian yang seperti Anda katakan bisa dilakukan secara bertahap, ini akan seperti apa Pak Elan? Kalau saya sih melihat begini ya, kalau kemarin itu pada titik kritis pada saat menjelang Lebaran, Oke. puasa ya, itu adalah titik di mana ritual seluruh bangsa kita merayakan hari Lebaran yang pasti menggunakan BBM dan pasti akan bergejolak apabila subsidi ini dikurangi dan harga dinaikkan gitu ya. Jadi pemerintah sampai sekarang saya pikir itu sudah tingkat yang tepat ya, keputusan yang tepat untuk menjaga agar subsidi tidak dinaikkan. Nah,
kemudian selama ini juga kita sudah melihat bahwa BBM subsidi sudah diminimalisir porsinya, salah penempatannya ya. Ya. Kalau masa-masa lalu itu begitu banyak ya. Masa-masa lalu begitu banyak BBM subsidi disalah alokasikan. Jadi banyak konsumen yang seharusnya tidak berhak mendapatkan subsidi, tapi mereka membeli BBM subsidi, ya kan? Walaupun mungkin sekarang kebocoran itu masih ada ya di level industri atau apa. Nah itulah yang harus dijaga ya, jangan sampai. Kemudian alokasi subsidi itu jangan kepada area yang bersubsidi, tetapi sebentar. Yang tidak produktif ya, yang tidak produktif. Kalau tidak produktif itu menjadi kita akan ketergantungan terus-menerus. Oke. Jadi subsidi itu kepada sektor-sektor yang produktif. Misalnya ya UMKM, misalnya jasa transportasi desa. Oke. Tapi pada saatnya nanti mereka sudah terangkat, subsidi itu bisa dikurangi pelan-pelan. Jadi kita ingat dulu masih ada bensin RON 88, sekarang sudah tidak ada lagi, adanya Pertalite. Nah, Pertalite ini sebenarnya di samping kita sebut subsidi karena memang sebetulnya itu penugasan Pertamina, kekurangannya Pertamina yang menanggung. Oke. Kemudian tapi yang masih disubsidi saat ini adalah solar. Minyak tanah sudah bisa dibilang tidak ada ya. Dan subsidi yang sangat masih membebani pemerintah adalah LPG yang 3 kilo, yang melon itu, tabung melon. Nah, itu juga masih disubsidi, ya kan? Nah, inilah yang pelan-pelan secara bertahap namun terstruktur menurut kami itu harus dijadikan program untuk dikecilkan volumenya sambil melihat progres kemampuan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Itu dia Pak Elan, karena menyikapi dengan kondisi ekonomi saat ini yang dikatakan tahun 2026 ini cukup berat begitu dengan adanya tekanan dari global tadi, perang di Timur Tengah, kemudian bagaimana jalur distribusi minyak mentah global juga terhambat di Selat Hormuz. Akhirnya mungkin langkah pemerintah untuk tidak ataupun menahan harga BBM maupun LPG yang bersubsidi tadi memang kunci begitu untuk bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga menekan inflasi ya, yang dikhawatirkan akan berdampak lebih luas lagi. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Elan, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini dia, kita akan lihat bagaimana realisasi penyaluran BBM khusus penugasan dari data tahun 2021, 2022 sampai dengan di tahun 2025 proyeksi dari Kementerian SDM. Trennya ini dia di 15,6 juta kiloliter tahun 2021, 2022 naik, kemudian di tahun 2023 sedikit turun menjadi 17,57 juta kiloliter, kemudian trennya setelah itu naik sampai dengan tahun 2025 menjadi 18,41 juta kiloliter. Dan berikutnya dari sisi realisasi penyaluran LPG 3 kg ini adalah memang komoditas energi yang disubsidi oleh pemerintah begitu ya. 2021 7,46 juta metrik ton, kemudian trennya kita lihat tahun 2022, 2023, 2024 sampai dengan tahun 2025 kemarin ini menanjak terus untuk penyaluran LPG 3 kg atau yang tabung gas 3 kg melon begitu ya, 8,51 juta metrik ton di tahun 2025. Dan itu dia beberapa data, dan selanjutnya kita lihat untuk realisasi penyalurannya BBM subsidi. Nah, ini Januari Februari 2025 sampai dengan Januari Februari tahun 2026 ini ada peningkatan dari 1,48 juta kiloliter meningkat menjadi 1,64 juta kiloliter di tahun 2026 ini, periode yang sama Januari Februari. Dan itu dia, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan langsung saja untuk berbincang terkait dengan bagaimana beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini bisa menjadi sinyal-sinyal yang perlu dicermati sambil menyikapi dengan tekanan kondisi harga minyak global. Nah, Pak Elan, bagaimana Anda melihat Asper Migas memandang kondisi tadi? Artinya, makasih. Artinya ini agak tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya, bahwa harapan kita itu BBM bersubsidi walaupun ya jumlah penduduk bertambah,
tapi bukan berarti jumlah penduduk miskin bertambah, kan gitu ya. Oke. Harusnya BBM itu yang bersubsidi itu ke depannya itu berkurang, Hmm. sehingga mereka sudah mampu untuk tidak membeli yang bersubsidi atau membeli yang non subsidi begitulah. Ya ini kayak kayak tadi tuh 2022 ke 2023 turun itu suatu hal yang baik, tapi Oke. 2024 dan 2025 menaik kembali. Artinya itulah beban negara akan bertambah terus begitu ya. Oke. Nah, sebetulnya kebijakan yang harus kita jaga adalah bagaimana dikurangi terus sampai akhirnya pada satu saat masyarakat tidak lagi harus disubsidi oleh pemerintah. Juga tadi kalau lihat dari LPG, saya masih melihat ya, saya sering pergi ke kafe, pergi ke restoran, itu restoran besar, tapi mereka masih menggunakan LPG 3 kilo. Itu harusnya sudah tidak pada tempatnya. Nah ini kalau kita lihat pembukaan LPG pemakaian LPG 3 kilo meningkat terus tiap tahunnya. Oke. Dan ternyata masih ada yang salah sasaran. Bahwa kafe-kafe yang mewah, yang menengah ke atas, mereka harusnya sudah menggunakan LPG yang 12 kilo atau yang 50 kilo gitu. Nah, kalau yang 3 kilo ya mungkin yang pedagang-pedagang dorongan ya, Ya. warung-warung kecil, warung-warung itu bolehlah itu adalah masyarakat mengecil. Tapi pengusaha kafe yang konsumennya adalah orang-orang yang harganya juga cukup terjangkau oleh orang-orang yang mampu, harusnya mereka sudah punya cukup margin dengan menggunakan perhitungan-perhitungan LPG yang 12 atau yang 50 kilo yang non subsidi. Nah, ini yang perlu coba kita jadikan concern gitu loh. Jadi jangan sampai ada lagi. Saya melihat kalau BBM ya bahan bakar minyak dengan adanya My Pertamina atau apa dengan QRIS bukan QRIS apa namanya barcode ya. Dengan Oke. menggunakan Oke. barcode itu Ya. Ya. membatasi tidak semua orang Hmm. membeli lagi Pertalite ataupun membeli lagi apa namanya solar bersubsidi. Nah, Oke. itu bagus ya, sehingga sangat bisa membatasi dan tidak terjadi penyalahgunaan orang Oke. yang punya mobil mewah menggunakan Pertalite begitu. Karena ada beberapa kendaraan mewah ya, itu bisa disetel Pak, pakai RON 90 boleh, lain 88 pun bisa. Itu seperti mobil-mobil Eropa itu ada yang seperti itu, bisa disetel di mesinnya. Nah, Oke. harusnya dia pakai lagi setelannya pakai RON 92 ke atas. Nah, itu tidak lagi sekarang bisa melakukan itu karena dia harus mempunyai barcode untuk bisa membeli Pertalite misalkan gitu. Baik. Nah, Baik. pembatasan itu pun kalau bisa dibuat sistemnya untuk yang pemakaian-pemakaian untuk yang LPG 3 kilo. Demikian Mas Prasetyo. Oke. Nah, bagaimana dengan kebijakan pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia dan upaya yang masih mencoba menahan kenaikan harga BBM bersubsidi ataupun LPG 3 kg? Ini ada kebijakan work from home begitu. Kemudian ini diharapkan bisa ada efisiensi energi di sana. Sejauh mana Aspermigas menilai Ya. langkah ini, Pak Elan? Ini bagus ya, bagus. Karena apapun pemborosan pemakaian BBM itu paling besar sebenarnya di kota-kota besar itu karena ada kemacetan lalu lintas ya. Oke. Ada kemacetan lalu lintas. Kemacetan ini harus kita modifikasi supaya tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas di satu tempat pada jam-jam tertentu. Jadi kalau dalam satu minggu itu satu hari untuk dilakukan WFH, tolong diatur juga WFH-nya jangan hanya secara gamblang semuanya. Bisa hari Senin untuk Jakarta Pusat, hari Selasa untuk Jakarta Selatan, hari apa untuk Jakarta Timur. Dan ini mungkin Pemda harus juga mengetahui beban load kemacetan itu ada di mana. Sehingga kita bisa secara cerdas untuk menentukan, lalu lintas tidak macet, kemudian orang juga bekerja di rumah, saya kira satu hari dari 5 hari begitu kan. Oke. Setidaknya di kota besar bisa 20% efisiensi bisa dilakukan untuk kota besar. Tapi kalau untuk work from home untuk kota-kota kecil yang tidak ada kemacetan, kemudian bisa yang tetap harus dilakukan di tempat ya lakukanlah nggak masalah gitu. Tapi di kota-kota besar perlu dilakukan itu dengan catatan untuk kantor-kantor yang layanan publik tetap harus Ya. terjaga. Pabrik-pabrik juga nggak mungkin dilakukan secara work from home ya, pekerjanya harus masuk pabrik. Tapi itu kan sudah terdistribusi di kawasan industri ya, tidak. Nah di kawasan industri ini juga
saya melihat kayak di Tambun, di Bekasi, di Cikarang itu pada jam-jam tertentu kemacetannya luar biasa itu, di tol maupun di luar tol. Nah, ini yang harus coba dikurangi karena kemacetan itulah yang penyebab pemborosan pemakaian bahan bakar minyak untuk transportasi. Tapi transportasi itu sendiri bukan pemakaian terbesar. Yang paling besar itu adalah pemakaiannya di industri dan di rumah tangga. Ya, Oke. jadi menghemat energi itu harus secara simultaneous, tidak hanya di transportasi. Ya, di pabrik-pabrik pun harus coba, ini langkah yang harus dilakukan oleh pelaku industri. Mereka bagaimana menghemat itu dengan lebih efisien, dan yang lain-lain bisa dilakukan dengan cara yang alternatif lain yang tanpa harus menggunakan bahan bakar minyak. Juga di rumah, AC jangan pakai lagi yang di bawah 20 derajat suhunya. Itu pemborosan. Kalau ditaruh di suhu kamar aja 25 derajat sudah cukup. Kemudian kalau memang tidak dipakai AC jangan dihidupkan terus. Tinggalkan, pada saat kita tinggalkan rumah, matikan itu AC, matikan semua lampu. Itu juga malam hari pada saat tidur tidak perlu harus pakai cahaya, matikan semua. Oke. Ini semua sangat menghemat biaya-biaya, karena apapun pembangkit listrik kita masih banyak yang menggunakan diesel, dan itu akan Oke, sangat iya. menghemat buat pemakaian konsumsi diesel kita begitu. Oke. Nah, lantas Pak Elan, rekomendasi apa yang bisa Asper Migas berikan begitu kepada pemerintah agar kebijakan energi di sisa tahun 2026 ini tetap mampu menjaga nih antara keseimbangan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga kesehatan keuangan negara begitu, Pak Elan? Ya, saya kira kemarin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah kami sudah melihat ada upaya yang sangat kuat ya untuk melihat lakukan berbagai langkah ya. Tapi langkah yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi antar kelembagaan ya. Jadi memang ini tanggung jawabnya ada di Kementerian SDM, namun dengan pemerintah daerah itu harus disinkronisasi, terutama pemerintah daerah yang padat penduduknya dan industrinya sangat intensitasnya tinggi, seperti di Jabodetabek ya. Saya kira Jabodetabek ini pemakaian industrinya BBM kita besar sekali, baik untuk lalu lintas maupun untuk industri. Kemudian di Surabaya dan sekitarnya, Gresik, Surabaya, dan kawasan-kawasan industri seperti di Batang, kemudian di Patimban, kemudian juga di beberapa kawasan industri yang lain ya, seperti ya memang mereka membeli dengan biaya mereka sendiri ya, yang non subsidi. Namun kalau kita bisa berhemat, import menjadi sesuatu yang kita bisa efisiensikan. Nah, ini sinkronisasi atau sinergi dengan berbagai lintas ya, Oke. apakah dengan sesama pemerintah daerah ataupun kementerian yang lain, dan juga dengan para pelaku industri. Itu dikumpulkanlah mereka untuk apa yang bisa dilakukan untuk melakukan penghematan ini, begitu. Itulah Baik. Oke. kita seperti main catur akhirnya dengan Iya. langkah-langkah apa yang ini supaya kita menang nih di langkah-langkah panjang, yang Iya. perang yang panjang ini berbagai macam strategi kita pakai begitu. Nah, Oke. itu yang saya memang bukan di pemerintahan, namun Iya. ini tidak bukan pekerjaan yang mudah, namun sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kementerian ataupun instansi pemerintah maupun pelaku bisnis Iya. itu sangat penting untuk dilakukan. Proyeksi Anda dari Asper Migas sendiri Pak Elan terkait dengan kondisi global tadi perang kemudian kenaikan harga minyak ini berpotensi akan berpeluang terjadi sampai kapan, kemudian seberapa jauh juga tekanannya nanti terhadap sektor energi di tanah air begitu nih Pak? Kalau perang saya tidak bisa menentukan nih, bahkan Presiden Trump pun tidak pernah bisa menebak sampai kapan gitu ya. Betul. Jadi itu memang ya kita harus aware aja. Kita harus melihat terus perkembangan. Memang berita-berita yang ada di media itu ada yang hoax, ada yang real, ada yang apa. Kita cerna aja dengan sebaik-baiknya bahwa kita harus beranggapan ini panjang. Kalau gitu panjang, worst case-nya panjang, kita harus melakukan berbagai antisipasi. Oke. Paling Setuju. utama adalah kencangkan ikat pinggang, Pak. Hmm. Ya, kencangkan ikat pinggang. Hal-hal yang sifatnya konsumtif, yang tidak produktif, pemborosan, ayo kita tekan semaksimal mungkin. Kalau perlu pergi ke kantor jangan pakai kendaraan gitu. Pakai sepeda atau pakai sarana transportasi umum gitu. Kita lihat di Australia, beberapa negara bagian ya sudah mengantisipasi itu. Kayak Victoria sama Tasmania
itu kereta api digratiskan. Oke. Karena orang sudah tidak mampu lagi atau terbebani berat untuk membeli bensin yang harganya sudah sangat tinggi. Itu saya kemarin baca itu ada reportase ada warga Indonesia yang ya puji syukur ini saya tinggal di Melbourne tapi saya ke sana kemarin naik kereta api sekarang gratis gitu. Akhirnya yang biasa saya naik mobil saya tidak harus beli bensin, saya pergi ke kantor harus menggunakan transportasi umum yang gratis. Mungkin ini juga bisa dijadikan apa namanya strategi yang oleh pemerintah ya, misalkan Transjakarta, MRT dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dikurangi harganya setidak-tidaknya. Itu untuk apa? Mengurangi pemakaian bahan bakar kendaraan untuk menggunakan lalu lintas mobil pribadi begitu. Itu dia beberapa rekomendasi yang sudah diberikan oleh Supermigas ya menyikapi kondisi dari kenaikan harga minyak mentah dunia, kemudian upaya pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi begitu ya tetap stabil dan juga bagaimana mitigasi-mitigasi lainnya begitu kaitannya dengan efisiensi anggaran dan juga penghematan energi sendiri di Indonesia. Pak Elan terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Elan, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.